Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap semuanya baik-baik saja. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulainya dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum Bapak mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Baiklah, sepertinya semuanya hadir ya. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang alat pernapasan pada hewan. Baiklah, alat pernapasan pada hewan, atau yang pertama akan kita bahas adalah alat pernapasan pada ikan. Di sini ada yang tahu alat pernapasan pada ikan? Baiklah, tidak ada yang tahu ya. Di sini Bapak akan menjelaskan organ-organ pernapasan pada ikan dan mekanisme pernapasan pada ikan. Yang pertama itu ada organ-organ pernapasan pada ikan, di mana ikan bernapas menggunakan insang. Dan insang memiliki bentuk seperti lembaran-lembaran yang memiliki warna merah muda. Dan setiap pasang lembarannya mengandung filamen. Tidak. Dan di permukaan filamen terdapat struktur yang sejajar yang disebut lamela. Dan di setiap lamela mengandung banyak pembuluh darah yang memungkinkan oksigen berdifusi buat masuk dan karbon dioksida keluar dari insang. Difusi adalah melakukan pembaharuan atau oksigen berubah menjadi karbon dioksida. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang dua mekanisme pernapasan pada ikan. Yang pertama itu ada inspirasi dan yang kedua itu ada ekspirasi. Inspirasi adalah di mana oksigen dibawa ke dalam insang dan operkulum memperbesar rongga mulut, mempermudah oksigen masuk ke dalam tubuh, dan oksigen diikat oleh darah, kemudian diikat oleh darah dan dibawa ke jaringan tubuh. Baiklah, selanjutnya yang B, ekspirasi, di mana mekanisme ini karbon dioksida dibawa oleh udara yang akan bermuara ke insang dan akan dikeluarkan melalui operkulum. Baiklah, untuk memperjelas, di sini Bapak mempunyai sebuah video yang menjelaskan tentang alat pernapasan pada ikan. Dan Bapak harap anak-anak semua memperhatikan video yang akan Bapak putar sebentar lagi. Profesor, lihat, ikannya lucu-lucu. Aduh, ikannya lucu-lucu sekali. Profesor, ikan ini bagus-bagus ya. Inilah kehidupan bawah air kita. Coba kamu lihat itu. Coba kamu perhatikan. Bentuknya aneh-aneh dan lucu-lucu. Wah, kuda laut itu lucu. Ayo kita lihat yang lain lagi.
Wah, kalau yang itu apa, Profesor? Asik juga ya bisa bercanda dengan ikan di air. Ikannya lucu-lucu lagi. Kenapa ikan-ikan itu bisa bernafas di dalam air, Profesor? Ya, tentu saja. Coba kamu lihat itu ya. Mereka seperti kelelahan. Sebenarnya mereka sedang bernapas dengan insangnya. Hah? Bernafas dengan insangnya? Aku tidak mengerti. Baiklah, akan aku jelaskan. Manusia bernapas dengan menghirup oksigen melalui hidung atau mulut yang disalurkan ke arah paru-paru. Kemudian akan dipompa, paru-paru akan membesar karena menerima oksigen. Kemudian dia akan mengempis karena mengeluarkan udara. Udara dikeluarkan lewat saluran yang sama saat menghirup oksigen, yaitu lewat mulut dan hidung. Sedangkan ikan bernapas langsung lewat insangnya. Udara yang masuk akan disaring lewat insang yang berisi pembuluh darah yang sangat banyak. Coba kamu perhatikan ikan itu. Nah, sudah mengerti kan? Di mana kamu nih? Kemana ya? Sekarang aku bisa bermain. Kemana dia? Wah. Ada orang bernafas dalam air. Ada hantu. CO2, di mana di sini ada suatu proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan masuk ke dalam tubuh, sedangkan karbon dioksida akan keluar dari tubuh. Tujuan dari proses ini yaitu adalah untuk oksidasi makanan. Oke, di sini kita akan membahas tentang Pisces. Nah, Pisces itu adalah ikan yang merupakan hewan vertebrata atau bertulang belakang yang bernafas menggunakan insang. Berbeda dengan ikan lumba-lumba yang bernafas dengan paru-paru. Nah, mengapa? Karena lumba-lumba merupakan hewan mamalia. Oke, pertama kita akan membahas tentang sistem respirasi Pisces. Nah, di sini insang pada ikan ditutupi oleh operkulum. Kemudian terdapat labirin yang berfungsi untuk menyimpan cadangan O2 agar ikan tahan pada kondisi kekurangan O2. Kemudian selain labirin, ikan juga menyimpan cadangan oksigen dengan gelembung renang yang terletak di dekat punggung pada ikan. Lanjut, kemudian ada mekanisme pernafasan Pisces. Ini ada sebuah gambar mekanisme pernafasan Pisces, di mana air masuk ke dalam mulut dan insang akan menyaring. Terjadi pertukaran antara air yang mengandung oksigen masuk dan karbon dioksida keluar, sehingga di sini terjadi fase inspirasi dan fase ekspirasi. Oke, selanjutnya air yang masuk ke dalam mulut lalu menuju insang.
Nah, di sini akan terjadi proses difusi. Nah, di mana di dalam insang ini terdapat arteri, vena, dan filamen insang atau kapiler darah. Nah, di dalam kapiler darah atau filamen ini, apabila diperbesar, maka akan terdapat darah yang kaya akan oksigen dan juga darah yang miskin akan oksigen. Di mana darah yang akan miskin oksigen itu berupa CO2 yang akan diekspresikan atau dikeluarkan ke tubuh melalui insang. Kemudian pada darah yang kaya akan oksigen itu akan dimasukkan ke dalam dan diserap ke seluruh tubuh. Nah, disinilah terjadilah pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, selanjutnya itu adalah fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi itu rongga mulut membesar, celah insang menutup karena ada tekanan. Sedangkan pada fase ekspirasi itu rongga mulut menutup dan celah insang membuka. Nah, pada fase inspirasi, air dan oksigen masuk ke rongga mulut. Sedangkan pada ekspirasi, darah yang kaya akan karbon dioksida akan dilepaskan. Nah, O2 itu akan diikat dari air. Kemudian O2 akan masuk ke dalam insang. O2 akan diikat oleh kapiler darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan pada fase ekspirasi itu, CO2 akan dibawa ke darah, bermuara ke insang dan diekskresikan keluar tubuh. Oke, ini ada sedikit gambar dari fase inspirasi dan fase ekspirasi pada Pisces. Nah, di situ sudah bisa dilihat bahwa terjadi perubahan kontraksi dan relaksasi antara mulut dengan penutup operkulum yang berisi insang. Mana pada fase inspirasi itu mulut membuka, sedangkan operkulumnya menutup untuk mengurangi tekanan sehingga oksigen bisa masuk ke dalam tubuh. Sedangkan pada saat dia ekspirasi atau pada saat dia berelaksasi itu operkulumnya akan membuka dan mulutnya akan menutup sehingga karbon dioksida itu bisa keluar dari tubuh si ikan. Baiklah, mungkin itu saja. Dari penjelasan Bapak dan video yang Bapak putar tadi, apakah anak-anak ada yang ingin dipertanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, di sini Bapak akan membuat kelompok atau 6 kelompok, dan masing-masing kelompok itu ada 3 orang yang akan di mana masing-masing kelompok akan menjawab soal yang akan Bapak berikan nanti dan akan dikumpulkan paling lambat minggu depan. Baiklah, sekian materi tentang alat penebasan pada ikan hari ini. Bapak harap semuanya mengerti atas penjelasan dan video yang Bapak berikan. Dan soal-soalnya jangan lupa dikerjakan. Sebelum kita mengakhiri kelas pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.